Watak terbagi 3 besar, introvert, ekstrovert, dan ambivert. Ambivert ini terbagi dia kombinasi antara introvert dan ekstrovert. Ya. Introvert ciri gampangnya gini, ya. Lebih memilih ada di tempat sepi. Kalau dalam seminggu hasratnya pengen 6 hari lebih tempat sepi lah. Oh, itu kemungkinan besar Anda yang berwatak introvert. Ada orang juga ya lebih semangat ketemu orang baru atau ketemu orang banyak, itu kemungkinan besar Anda yang ekstrovert. Tapi ada satu lagi yang sebutnya ambivert, separuh-separuh nih. Ya. Tergantung sikon, kadang mau tempat sepi, kadang kepengen ketemu orang baru, ini namanya ambivert. Semuanya baik, semuanya oke, semuanya very good. Kemudian apa lagi? Introvert lagi lebih produktif di tempat tertutup. Jadi orang introvert ini kalau di rumah dan harus lebih sering di rumah, orang introvert itu sebetulnya senang dia. Karena banyak yang bisa dikerjakan. Baik laki-laki maupun perempuan, juga anak-anak yang senang belajar daring atau belajar dari kamarnya, dia lebih senang memilih itu, dia mungkin introvert. Kemudian ekstrovert adalah lebih produktif di tempat terbuka. Ada lagi ambivert, ambivert ini dia bisa keduanya, kadang mau di rumah, kadang mau di luar, kadang mau di rumah, kadang mau di luar. Tergantung mood kalau ambivert ini. Kemudian ya kita perdalam lagi, introvert, ekstrovert, dan ambivert. Introvert terpulihkan energinya saat sendirian. Jadi orang introvert itu lagi sendirian tuh malah dia oke, malah dia power. Pas sakit dia sendirian, nggak ditengok, nggak apa, malah dia pulih gitu. Itu introvert. Kalau ekstrovert lain, dia terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Ada orang sakit, kalau dia keluar rumah sehat. Itu ekstrovert. Cuman kalau kita nggak ngerti, pasangan akan mencela nih pasangan yang ekstrovert. Di rumah aja sakit, pas ketemu temen aja sehat loh. Itu ada kayak gitu tuh. Kalau nggak ngerti, ya. Saya termasuk ya nih. Terus terang saya termasuk, suami saya soalnya ekstrovert. Jadi ya kalau di rumah aja sakit tuh. Pas keluar aja, waduh, nggak sakit. Sampai rumah sakit lagi. Oke, saya pikir biarin deh, nggak apa-apa keluar. Daripada di rumah sakit kan gitu. Ya. Kalau ambivert lain, ambivert ini separuh-separuh ya. Ini sama ini ya, tergantung situasi kondisi. Gitu. Kemudian introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri. Ya, wah ini enak banget nih. Yang introvert, makanya introvert ini apalagi lagi era digital kayak gini, yang bisa DIY gitu ya, do it yourself, tutorialnya banyak di YouTube, di IG, di Google, very happy nih, bisa bikin apa-apa aja nih. Ya, bisa bikin ngatur rumah, bisa bikin mengatur lemari dan sebagainya, bahkan bisa potong rambut anaknya gara-gara bekerja sendiri nih, orang introvert. Jago banget, ya. Walaupun memang digital ini membuat kita kan ya kemungkinan belajar sendiri, tapi yang introvert lebih asik lagi. Ekstrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim. Makanya lebih senang rame-rame. Ambivert bisa sendiri, bisa juga rame-rame. Pokoknya kalau ambivert tergantung mood. Lagi mau sendiri-sendiri, ayo, mau yang rame-rame, ayo, ini ambivert. Kemudian introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara. Ya, kalau ekstrovert biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Dia langsung apa yang pikirin diomongin, gitu. Ya. Ambivert bisa lebih banyak berpikir dan bisa lebih banyak bicara. Itu ambivert. Introvert cenderung lebih pendiam. Pendiamnya itu secara verbal ya. Otaknya nggak diam, otaknya mikir, gitu. Otaknya mengamati. Itu introvert. Kalau ekstrovert lah ini yang sering disebut ceplas-ceplos, apa adanya ya. Apa yang terlintas di otaknya langsung diomongin ya. Bajumu tuh rusak tuh misalnya tuh. Kancingnya nggak bener gitu kalau orang ekstrovert. Kalau orang introvertnya mikir dulu, kayaknya kancingnya nggak bener tuh. Kayaknya kancingnya miring tuh. Ya. Belum sempat disampaikan orangnya pergi. Itu introvert gitu. Kalau ambivert sekali lagi dia kadang mau ceplas-ceplos pada situasi tertentu. Kadang ya dia diam aja juga. Ya, karena namanya dia perpaduan antara introvert dan ekstrovert.
Mas Sanggi kira-kira dari penjelasan ini yang mana, Mas? Punten ini karena jadi moderator saya boleh tanya ya, buat percontohan ya, introvert kah, ekstrovert kah, atau yang ambivert. Jadi kita bisa ya mendeteksi dulu kita wataknya yang mana nih, karena ada dia terbagi 3 besar dulu, introvert kah, ekstrovert atau ambivert. Nanti ini pun introvert nanti terbagi 2 lagi, ekstrovert terbagi 2 lagi, ambivert terbagi 2 lagi. Hari ini karena bicara tentang perbedaan, sayang rasanya kalau kita tidak mendalami tentang introvert yang terbagi-bagi, ambivert dan ekstrovert ini. Enggak, Mas Sanggi, yang mana kira-kira? Ada yang introvert, ekstrovert atau ambivert? Saya kayaknya tergantung situasi sih. Ambivert ya, kayaknya. Yang ambivert ya. Ya, kadang bisa sendiri, kadang bisa. Dari dulu begitu, dari kecil. Iya, kebetulan kata ibu saya juga kalau waktu kecil justru lebih ke introvert, mengamati orang gitu. Tapi kalau di dalam situasi yang nyaman, jadi mulai talkative gitu, mulai nyaman ya. baru mulai talkative. Kalau ketemu orang yang udah sangat dikenal ya. Betul. Nah, bisa jadi mungkin introvert ya, tapi karena mungkin sudah mulai belajar, makanya terasa ada ambivertnya kan gitu. Karena tadi kan kita sudah bagi ya, watak bawaan dan watak pembelajaran. Tapi bisa mungkin juga karena merasa introvert, jadi waktu SMA dan kuliah mengikuti ekskul yang memaksa saya mulai ekstrovert seperti teater atau hal-hal yang seperti itu mungkin. Ya, itu makanya pembelajaran namanya. Jadi introvert watak dasarnya, kemudian karena belajar mencoba untuk agak ekstrovert, makanya jadi terasa ambivertnya gitu, separuh-separuh. Ya, nah. Sekarang kita dalamkan lagi, karena ini semua kan dia terbagi lagi ya, terbagi lagi. Ya. Jadi gini, sutradara ini, punten Mas yang lagi di nama ini kalian jadikan contoh, nggak apa-apa ya? Koleris. Tipe yang mau cepat, betul Bu? Ya, jadi kerjain cepat, kita detil lagi. Segera, sebetulnya tes watak itu banyak sekali. Hasrat banyak sekali, ada yang sangat detil sekali, ada yang juga butuh waktu setengah jam, ada yang butuh waktu 1 jam dan sebagainya. Tapi kalau di seminar umum seperti ini, saya biasanya memberikan tes watak yang sangat simpel tuh tadi. Ya, nah ini, kayak gini, seandainya kalau dulu banget ya, dia udah pimpin duluan teman-teman baris. Banget nih. Itu tipe ini. Masih kecil. Ya. Dan tipe ini kekuatannya gitu. satu, dia main teater. Kira-kira pilihnya yang mana? Penonton, penulis skenario, sutradara, atau artis? Yang bisa mana? mengerjakan sendiri. Pilih satu di antara 4 pilihan ini. Ngerjain. Kalau ini waktu TK misalnya, waktu diajak TK tidur bisa loncat Bu. Mungkin penulis skenario kali. Nggak perlu alarm yang 5 menit kan? Ya. Itu kekuatannya. Betul banget. Kekuatannya lagi tipe ini. Baik. Kalau dalam keadaan disuruh darurat, pilihan tipe kedua yang ambil keputusan. Kalaupun salah, sutradara mungkin. Kata tipe ini, yang penting saya ambil keputusan. Kalau salah, tinggal direvisi. Contoh misalnya tempat ini, nauzubillah min zalik, tiba-tiba terbakar. Orang berani waktu inilah yang bilang, kita lewat sana. Berani banget semua kayaknya. Ikut. Salah. Jadi ini ya, sana jadi ini ya, gitu ya. Oke, sip. Ya, nah ini kenapa saya tanya waktu TK? Karena kalau memilih peran ini di usia kita semakin muda, ya itu kecenderungan presentasi ya untuk watak bawaannya lebih tepat, akuratnya lebih tepat dibanding kalau kita tanyanya, kalau sekarang misalnya di usia kita yang udah tua, apalagi saya gini udah tua, kamu misalnya ya di usia udah sebegini ada teater, pilih mana? Itu kadang-kadang ada satu pasti yang keluar dari watak bawaan. Makanya teknik ini kita tanya kalau kamu waktu kecil gitu, karena watak itu kan bawaan dari lahir ya Mas. Jadi sejak lahir itu udah ada, makanya kalau kita udah tahu konsep ini, waktu lihat anak bayi aja udah tahu ini wataknya ini, wataknya ini, wataknya ini udah tahu gitu. Ya. Nah, namun karena ini tes cepat, akuratnya memang tidak juga 95% ke atas, tetapi baru 80-85% karena tes cepat.
awal-awal nikah, belum belajar watak, saya merasa saya ini istrinya apa anak buahnya. Kami LDR, Bu. Waktu mulai awal-awal nikah, dia di Jogja, saya di Makassar. Sebelum berangkat di Jogja, saya disuruh duduk di depannya. Begini gaya dia, Bu Isan, nanti kalau saya ke Jogja, begini tangannya, nanti ke Jogja, kamu tolong sama Mbok jual rempeyek, suruh jual rempeyek saya, Bu. Nah, kedokteran suruh jual rempeyek lah saya itu tuh. Karena Mbok saya pintar bikin rempeyek, Mbok saya yang ikut saya, ya. Nanti kamu ya bawa ke rumah dosen-dosen. Begini tangannya. Saya tahun 92 nikahnya belum belajar ilmu ini. Ilmu ini belajar 99. Makanya 92 sampai 99 berantemnya gara-gara ginian deh. Di watak gini. Gara-gara sakit hati gitu. Saya dalam hati, ya Allah, astagfirullah. Saya ini anak buahnya gitu. Ya, dan mau cepat. Coba sekarang kamu carikan sertifikat tanah nomor 1335. Belum 10 menit nanya, udah dapat. Ya Allah. Belum lagi tuh, lemarinya masih ke sana. Jalan ke sana aja 15 menit. Baru 10 menit dia nanya, udah dapat. Dulu langsung. Untung ada ilmu dari Allah, apa? Istighfar, astagfirullahaladzim. Paham ya? Tapi setelah belajar ini saya mengerti bahwa oh, suami saya bukan galak, bukan jahat, dia bukan buat saya, tetapi ini seorang pemimpin. Setelah ngerti ilmu ini, kalau suami saya nyuruh, saya dalam hati bilang, ya Allah, dia pemimpin sejatiku. Supaya apa? Nggak berantem, nggak sakit hati, Bu. Ya, tipe pragmatis, tipe yang mau damai. Ntar dulu kek. Pulang dari pasar kadang saya sebentar, sekto dulu. Dia nggak bisa tuh. Tipe ini nggak bisa lihat orang santai-santai ini, tipe ini. Tidur siang aja, suami saya lihat saya tidur siang, matanya melotot, Bu. Padahal tipe ini, tipe seto, leye seto. Karena tadi waktu saya di sekolah kedokteran nggak bisa marah, nggak apa gitu ya. Ini contoh-contoh, bukan ngeluh, tapi mau kasih contoh gampang. Setelah mengerti suami saya tahu bahwa seorang pragmatis, istrinya yang damai, perlu istirahat. Sekarang nggak perlu melotot ya, malah dia suruh anak-anak sebentar, Ibu Isa baru pulang, jangan ada yang ganggu, biar istirahat. Oh, sedangnya. Berarti belajar wataknya sukses. Ngerti ya, Bu? Nanti mana tipe koleris? Tadi pilih sutradara apa? Kayak gitu, Bu. Ibu hebat. Pasti jadi pemimpin, nggak mungkin nggak jadi pemimpin. Tipe ini nggak kuat jadi anak buah. Karena hasratnya ingin mengorganize, mengatur tipe ini. Tinggal karena belajar taklim, pakai gergaji Islam, maka dia menjadi tipe yang koleris, tawadu, koleris, soleha. Karena bagus, cuman poles dikit aja supaya kelemahannya tidak sering muncul. Paham ya? Tapi kadang tipe koleris suka gemes nih sama yang pragmatis tadi. Ibu-ibu yang sutradara punya suami tadi yang penonton tuh gemes kan, Bu? Gemes. Ya, sekarang